Di dalam mobil, Sina masih diam 1000 bahasa, enggan menatap Miko atau memulai obrolan. Rasa panas di hatinya masih terasa. Masih marah, Hani? Tidak ada jawaban. Apa kau cemburu, Hani? Sina masih diam. Ayolah, Hani. Aku tidak ada apa-apa dengan Anindi. Tidak ada niatan Sina menanggapi ucapan Miko. Ayolah, Hani. Aku hanya main-main. Apakah memainkan perasaan orang lain begitu menyenangkan? Jawab Sina. Mendengar jawaban itu, Miko merasa bersalah. Maaf, Hani. Bukan itu maksudku. Lalu apa? Apa begitu menyenangkan melukai hatiku? Ucap Sina menunduk, menahan air mata yang dari tadi sudah menumpuk di pelupuk matanya. Hani, maaf. Aku... Miko tak bisa melanjutkan perkataannya. Lidahnya keluh. Dia benar-benar merasa bersalah. Dia menarik kasar rambutnya. Seketika, perjalanan itu terasa hening. Bodoh kau, Miko. Kenapa? Kenapa kau harus manas-manasi istrimu? Bodoh, bodoh, tutup Miko pada dirinya. Sampai di hotel, Sina langsung menuju kamarnya. Dia menyeka air mata yang terjadi membasahi pipinya. Bukan cengeng, tapi entah mengapa air mata itu terus jatuh tanpa disuruh. Hani, maafkan aku ya. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Maaf ya. Aku ingin pulang. Hanya kata itu yang terdengar dari mulut Sina. Tapi kita masih ada waktu beberapa hari, Hani. Kalau begitu, antar aku ke rumah sakit. Kau sakit, Hani? Tidak, aku akan menginap di sana. Aku akan merawat Mami. Tapi ini honeymoon kita. Miko menatap sedih ke arah Sina. Antar aku ke rumah sakit atau aku pulang sendiri ke negara kita. Baiklah, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kau tidak usah masuk. Baiklah, Miko mengalah karena rasa bersalahnya. Toh di dalam ada Dennis, Sina pasti aman di sana. Batin Miko. Kak, Sina memanggil Dennis yang tengah membicarakan hal serius dengan Bian, Nina, dan Bernie. Sina, kau sendiri? Celingak-celinguk mencari keberadaan Miko. Sina mengangguk. Miko kemana? Tanya Dennis. Pulang, aku menyuruhnya pulang. Kalian bertengkar? Sina menggelengkan kepalanya. Sina, jawab dengan jujur. Lihat aku. Tanya Bian. Bian yang mengerti Sina sedang berbohong mencoba mencari kebenarannya. Kak Bian, memeluk Bian dan menangis. Hei, kakakmu itu aku, bukan Bian. Kenapa kau malah memeluknya? Ucap Dennis merasa diacuhkan. Bernie dan Nina yang melihat tingkah bosnya itu hanya tertawa kecil. Hei, kalian berdua sudah bosan bekerja denganku. Beraninya menertawakanku. Maaf bos, ucap Nina dan Bernie kompak. Coba ceritakan, ada apa? Bian melepas pelukan Sina dan menatapnya. Sina menceritakan semuanya tanpa terlewat. Anindi, Dennis menatap Sina. Kakak mengenalnya? Tentu Sina, dia ragu-ragu menjawab. Dia satu universitas dengan kami. Oh, teman kampus, Bostal, jawab Nina dan Bernie kompak. Bukan sekedar teman kampus, mungkin bisa dikatakan teman dekat kita berlima. Tunggu, berlima? Kak Dennis, Dimas, Sen, Miko, dan Sina mengingat cerita Dimas. Dimas sudah memberitahumu kan? Ya, Anindi adalah sahabat Clara. Dennis menundukkan kepala. Jadi, apa yang terjadi? Kenapa selama ini aku tidak tahu tentang Anindi? Anindi menghilang setelah kematian Clara. Dennis menghela nafas beratnya. Terasa ada kesedihan di hembusan nafasnya. Sina mengusap bahu kakaknya itu. Apa masih belum bisa lupa, Kak? Dennis menggelengkan kepalanya. Terlihat raut kesedihan di wajah tampannya. Relakan dan buka lembaran baru, Kak. Semoga bisa, jawab lirih Dennis. Sina memeluk kakaknya itu. Selang beberapa menit setelah Sina menenangkan Dennis,
Kak, Sina ke dalam dulu ya. Sina mau ketemu Mami. Oke, kita tunggu di sini. Sina membuka pintu dan masuk ke dalam. Mi, panggil Sina yang sedang melihat ke arah jendela. Sina, kamu di sini sayang. Jawabnya lirih. Mami lihat apa? Mami cuma lihat burung terbang, Sina. Sina mengangguk dan duduk di kursi sebelah tempat tidur Mami Sita. Sina, bagaimana keadaan papamu? Semenjak Mami sakit, Mami kehilangan kontak dengan papamu. Menatap Sina. Papa udah tenang, Mi. Papa udah tenang di surga, ucap Sina menahan air mata. Tiba-tiba dia mengingat kematian ayahnya. Apa? Kamu bercanda, Sina? Menatap nanar ke arah Sina. Sina tak mampu lagi berkata, hanya air mata yang kini sudah membasahi pipinya. Apa yang terjadi dengan papamu? Bagaimana bisa dia pergi secepat itu? Sekarang, air mata Mami Sita juga sudah mulai tumpah. Bagaimana tidak? Sebenarnya, Mami Sita masih mencintai Papa Danang. Tapi karena kesalahan masa lalu dan untuk masa depan Sina, mereka akhirnya benar-benar berpisah, meski sebenarnya mereka berdua saling mencintai. Sina menggelengkan kepalanya. Sina gak tahu, Mi. Sina gak tahu. Maaf, Mi. Maaf. Sina tidak bisa menjaga Papa dengan baik. Andai saja. Sina tak dapat meneruskan kalimatnya. Saat ini, dia hanya bisa menunduk menangis di hadapan maminya itu. Mami Sita dengan sigap mengusap pucuk kepala putrinya itu. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, sayang. Sina memeluk maminya itu. Air mata mereka berdua tumpah bersama semua kenangan yang ada di memori masing-masing. Sina, iya Mi, Mami mau bicara. Katakan Mi, Mami mau ngomong apa? Sina, sebisa mungkin kamu jangan pernah masuk ke dunia bawah. Sebenarnya Sina juga memikirkan itu, Mi. Sina sepertinya tidak layak masuk dunia itu. Ya, Mami dan papamu berusaha menjauhkanmu dari dunia itu. Sampai Mami rela meninggalkanmu bersama mama tirimu. Maafkan Mami, sayang. Mami jangan minta maaf. Sina tahu, Mami lakuin itu semua demi Sina. Ya sayang, Mami gak mau kamu menghabiskan masa kecilmu hanya dengan berkutat dengan senjata dan perkelahian. Mami ingin kamu tumbuh seperti gadis-gadis biasa. Dan hasilnya, papamu berhasil. Kamu jadi gadis baik, penuh perhatian dan kelembutan. Meski Mami tahu di balik itu semua, kamu harus menghadapi ibu dan saudara tirimu yang kejam. Sina mengangguk dan mencium tangan maminya. Sina, Mami ada permintaan. Apa kau bisa mengabulkannya? Tentu, Mami, jawab Sina mantap. Meski ini bertolak belakang dengan kemauanmu, katakanlah, Mami. Sekarang, di Kraken telah terjadi keributan. Semua orang yang menginginkan kekuasaan Mami pasti sedang memburu nyawamu. Dan saling bantai di dalam Kraken pasti akan terjadi. Lalu, hubungannya sama Sina apa, Mi? Mami ingin kau jaga diri. Pasti, Mi. Dan jika pembantaian terus terjadi, bisakah kau melakukan yang Mami minta? Apa itu, Mi? Mami Sita memberitahukan rencananya kepada Sina. Apa kau sanggup? Mami yakin itu pilihan yang tepat. Ya, Mami yakin itu pilihan yang sangat tepat. Tapi, apa Mama yakin Sina bisa melakukannya? Kamu pasti bisa, Sina. Darahku mengalir padamu. Semua yang Mami bisa lakukan, kau pasti juga bisa melakukannya. Mami percaya kamu bisa melakukannya. Baik, Mi, tapi semoga pembantaian tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi, karena manusia itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan tahta dan harta. Jadi, persiapkan dirimu, sayang. Sina mengerti, Mi. Doakan Sina semoga bisa menjalankan rencana Mami dengan sempurna. Memeluk Mami Sita.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.